Mansa TV. Saya Muhammad Gatvan Nafila dari kelas 11-4. Saya salah satu Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Jangan lupa follow akun Instagram saya ya. Halo Sobat Mansa TV, aku Naura Rijani Celia dari kelas 11-9. Aku salah satu perwakilan dari Paskibraka Provinsi tahun 2025. Jangan lupa follow IG aku ya. Halo Gatvan, halo Naura. Hai. Oke, seperti yang kita ketahui, Gatvan sama Naura ini sudah lolos terpilih dan sudah mengibarkan bendera pusaka tingkat provinsi ya. Gimana sih perasaan Gatvan sama Naura setelah tahu lolos terpilih menjadi Pasprov 2025? Pesan saya senang dan bahagia karena saya terpilih menjadi salah satu anggota Paskibraka tingkat provinsi, karena ini adalah salah satu keberhasilan dari jerih payah saya saat tes. Kalau dari aku, sedih ada ya, sedih, bangga, senang, takut juga ada. Sedih tuh karena mikir kayak, duh gimana ya, ada temen nggak ya di sana? Tapi terus takut juga ada juga, soalnya nanti mikirnya kayak, duh apa ya, persaingan buat pasukan tuh nanti bakal lebih ketat karena orang-orang di sana itu udah luar biasa hebat. Oke, meskipun ada rasa takut, rasa cemas dan lainnya, tetap rasa senang yang paling utama ya. Betul. Oke, apa aja sih hal-hal yang udah Gatvan sama Naura siapin buat ikut seleksi ini? Untuk persiapan, saya sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya, seperti tes, seperti apa ya, detik kesehatan, terus juga kebugaran tubuh. Itu saya biasanya sering olahraga, terus juga berenang, pokoknya meningkatkan daya tubuh saya, dan juga saya masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam diri saya saat PBB. Kalau dari aku 6 bulan awal sebelum seleksi, aku udah mulai nyicil-nyicil nih, jogging, push up, sit up, fisik lah ya pokoknya. Terus aku juga mulai memperbaiki tentang baris berbaris aku, entah dari prakteknya, tentang ilmu pengetahuannya, buat wawasan kebangsaan nanti. Berarti persiapannya udah matang banget ya. Nah, sebenarnya apa sih syarat dan ketentuan untuk bisa ikut seleksi Pasprov, bahkan sampai lulus seleksi Pasprov? Untuk putra itu dengan syarat ketentuan tinggi badan minimal 170 dengan berat badan yang ideal, serta diiringi dengan kesehatan yang dites juga, seperti mata minus, terus kaki letter U atau letter X, juga kakinya flat atau enggak, terus juga tangannya bengkok atau enggak, itu semua bakalan dicek. Kalau buat cewek itu minimal tinggi badannya 165 cm. Kayak kata Gatvan tadi, bakal diperiksa kan kaki O, kaki X itu ditoleransi minimal lebarnya 5 cm kan? Betul. Oke, setelah kalian tahu ternyata ya tesnya itu nggak simple alias ribet. Apa sih hal yang bikin kalian tetap kekeh buat ikut seleksi Pasprov? Kalau saya karena ingin meningkatkan prestasi saya, karena saya kemarin sempat ikut MTQ provinsi. Jadi kali ini saya mau ikut tes Paskibra dan alhamdulillahnya saya ikut provinsi. Kalau dari Naura gimana? Kalau aku terinspirasi dari kakak perempuan aku ya, yang dulunya itu tahun 2024 juga ikut Paskibraka Kota. Terus aku juga terinspirasi dari tahun kemarin, soalnya tahun kemarin aku juga ikut ngibar kan di MAN. Jadi tahun kemarin tuh setelah ngibar tuh aku rasanya kayak, duh bangga banget deh bisa ngibar di MAN. Gimana ya kalau aku bisa ngibar di kota atau provinsi nanti? Keren banget. Ternyata pengalaman yang udah pernah kalian lakuin tahun-tahun sebelumnya atau kemarin-kemarin bisa menjadi motivasi atau dorongan baru untuk kalian tes Pasprov ini ya. Oke, jadi kalian ini kan ikut 2 tes nih, kota maupun provinsi. Kalau bedanya apa sih dari tes di kota maupun di provinsi? Kalau di provinsi, beda dengan kota itu hanya ada di tes psikotes ya. Karena di kota sebelumnya nggak ada tes psikotes. Jadi di provinsi itu benar-benar kaget. Soalnya nggak pernah ada bayangan gimana sih tes psikotes itu. Jadi kayak kaget aja gitu. Kalau dari Naura gimana? Kalau dari aku itu dari tes kesehatannya. Kalau dari tes kesehatannya
Kalau yang di kota itu kan ngecek kayak ada ambiennya, kaki Betul. lebar action itu sebelum administrasi kan langsung di puskesmas. Kalau di provinsi itu langsung di Dari sana. dokter. Dokternya langsung dipanggil oleh orang provinsinya buat ngecek langsung di sana. Terus juga di tes kepribadian. Kalau di kota itu tes kepribadian itu satu penguji sama satu peserta. Sedangkan di provinsi itu ada Rame. 4 penguji sama 3 peserta ya. Iya. Oke, berarti pengujinya lebih banyak dan tesnya lebih ketat ya. Betul sekali. Nah, kalau dari Gatvan sama Naura, apa sih hal yang paling bikin nangis saat seleksi di tingkat kota? Oh, sebenarnya saya sempat blunder ya saat tes di kota. Soalnya karena saat tes itu saya melihat banyak teman-teman saya kayak, wah dia lebih cocok nih untuk go provinsi. Jadi saya sempat down kemarin. Jadi saya percaya diri aja dan alhamdulillah saya lolos ke provinsi. Kalau di aku mungkin di tes kepribadian ya, karena soal bukan pertanyaan yang dikasih penguji saya itu benar-benar, out of the box banget ya menurut aku. Padahal udah disiapin ya. Benar. Jadi bikin pas seleksi itu kayak, aduh ini gimana gitu ya. Iya. Oke, kalau buat di provinsi apa tuh yang paling bikin kalian mau nangis? Tes jasmani, Jasmani. betul. Karena jasmani di sana tuh lebih di press. Kayak lapangannya itu lebih gede dari di kota. Jadi benar-benar kita harus menguras energi kita di sana untuk dapat hasil yang terbaik. Kalau dari Naura gimana? Kalau di aku yang benar-benar bikin nangis itu saat tes psikotes. Karena tes psikotes tuh walau soal-soalnya bisa kita pikir pakai logika, ya gimana ya, itu tuh butuh waktu. Sedangkan kita tuh cuma dikasih waktu 1 sampai 2 jam ya. Betul. Jadi mana tes psikotes tuh beberapa tahap. Satu tahap tuh bisa dikasih 100 soal, 6 gambar. Sulit. Jadi kejar-kejaran banget sama Bener. orang ya. Bener. Nah, setelah Gatvan sama Naura melewati hal-hal yang bikin kalian nangis, bikin kalian down, akhirnya kalian beneran lulus terpilih menjadi Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan 2025. Nah, di Paskibraka itu kan ada barisan-barisan atau formasinya. Iya. Gatvan sama Naura ada di bagian mana? Kalau saya alhamdulillah kemarin dapat di pasukan 17 dan posisinya itu di depan. Saya terdapat di paling kiri, itu sebutannya itu pilot. Kalau Naura? Kalau aku alhamdulillah aku bisa ada di pasukan 8 sebagai cadangan baki. Itu posisinya persis di belakang baki. Nah, kalau perasaan Gatvan sama Naura ketika tahu dapat posisi itu gimana sih? Senang ya karena bisa dapat paling depan. Karena itu tuh bakalan disorot sama kamera, terus juga penonton bakal ngelihat paling depan gitu. Jadi media benar-benar betul, menyorot ya, iya. apalagi ketika orang-orang penting datang pasti Betul. yang pertama kali dilihat yang paling depan. Betul sekali. Kalau perasaan Naura gimana? Kalau aku 70-30 ya, 70 senang, 30 juga sedih. Senang tuh udah pasti senang kan, dapat pasukan inti, pasukan 8, dapat cadangan baki lagi. Tapi ya sedihnya itu ada target yang belum tercapai. Oke, it's okay ya Nau. Oke, selanjutnya kalian kan pas karantina gak ada HP, terus aktivitas juga dibatasi, nggak boleh keluar dari asrama dan pokoknya benar-benar harus fokus untuk nyiapin pengibaran ini. Apa sih hal yang bikin Gatvan sama Naura bisa nggak bosan? Padahal kan kita sehari-hari pakai HP, tiba-tiba benar-benar nggak pakai HP. Kalau saya milih untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman karena itu benar-benar momen penting. Kan ini juga sekali seumur hidup ya. Jadi kita tuh harus berbagi pengalaman, terus juga bagi pokoknya pengalaman sama teman-teman dari kabupaten dan kota lain. Itu tuh penting banget pokoknya. Kalau dari aku, walau kami dari jam 5 pagi sampai 9 malam ya nggak Betul. non-stop, nggak ada istirahat. Tapi walau kami ngelakuin hal yang terus-menerus, tapi pasti ada aja momen yang bikin beda gitu, Iya. yang bikin keinget. Sama kayak Gatvan, karena ada teman-teman, jadi ya itu nggak bosen. Nggak Jadi kerasa. waktunya itu bagi dia bisa bareng Betul. sama teman. Benar banget. Oke, kalau kesan dari Gatvan sama Naura entah itu yang kalau lagi dia bikin kalian kangen, kalau lagi dia bikin kalian nangis ataupun lagi ketawa, apa sih? Pas karantina saya itu punya momen lucu di mana saya itu kan satu kamar bertiga ya. Jadi di kamar itu
dua orang teman saya itu ngangguin saya sholat gitu. Jadi saya sempat batalkan sholatnya kan gitu. Jadi saya sempat dendam, aduh nih anak ngelunjak gitu. Jadi habis sholat saya pakai gaun apa sih namanya, gamis ya, itu gamis hitam, terus saya matikan lampu, terus saya takutin tuh orang, saya sampai goyang-goyang kayak sholat aneh di TikTok itu sampai mereka nggak bisa tidur. Itu aja. Dari Naura gimana? Kalau dari aku, momen mengharukan ya. Kalau momen mengharukan dari aku sih malam pengukuhan. Itu kan dimana panitia itu ngeprank kami, ada 2 orang teman kami yang mau disingkirin ya, mau digantiin Betul. sama orang Kota Palembang. Jadi di sana tuh kelihatan banget deh Keluargaan. Gitu. Kalau kesan lucunya ada nggak sih, Nau? Kalau kesan lucu mungkin pas makan malam ya. Pas makan malam kan kami satu meja itu 5 orang. Gatman ini di sebelah meja aku kan. Jadi kami tuh udah disiapin kan porsinya buat 5 orang. Tapi ya karena kami kan cewek, makannya dikit. Jadi nasi itu kadang nggak habis, kadang setengah aja nggak sampai. Jadi ada aja meja sebelah ini mau ngambil nasi kami. Aduh. Sampai 4 porsi. Ya ampun, seru banget ya ternyata pengalamannya. Nggak Betul. cuma pengalaman senang, ternyata ada juga pengalaman yang mengharukan. Boleh dong, Gatman dan Naura share tips and trick buat teman-teman yang bakal ikut seleksi di tahun-tahun yang akan datang. Tips and triknya yaitu kalian harus memperbaiki apa yang kurang dari kalian, dan juga kalian harus menonjol dari teman-teman yang lainnya agar pelatih melirik kalian. Jadi kalian bisa diberikan kemudahan untuk go ke provinsi gitu. Kalau tips and trick dari Naura apa? Sama kayak Gatman, kalian sebisa mungkin harus bisa jadi yang paling menonjol. Kalian harus punya karakteristik sendiri agar kalian tuh punya nilai plus di mata pelatih. Berarti kita harus ngeliatin banget sisi Betul. terbaik kita ke pelatih ya, supaya kita bisa mendapatkan posisi-posisi yang kita inginkan. Oke, yang terakhir nih, apa yang pengen Gatman sama Naura sampein buat adik-adik yang bakal ikut seleksi di tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya? Untuk adik-adik tetap semangat untuk mengejar menjadi seorang paskibraka, semangat latihannya, semangat memperbaiki dirinya, terus juga kuatkan lagi mentalnya, latihan terus di eskul, pokoknya latih semua agar nanti bisa menjadi seorang paskibraka. Kalau dari aku buat Capaska 2026 nanti, pokoknya kalian jangan nggak pede dulu sama kekurangan yang kalian punya. Kalian masih punya waktu 6 bulan buat nutupin kekurangan kalian. Jadi kalian harus siapin mental, wawasan kebangsaan kalian, fisik kalian. Kalian harus bisa cicil itu dari sekarang. Oke, buat teman-teman yang nantinya bakal ikut seleksi, jangan lupa siapin sama teman-temannya dan semaksimal-maksimalnya ya. Akhirnya rasa penasaran kita selama ini terjawabkan juga ya. Mulai dari perasaan mereka, kemudian tahapan seleksi yang mereka lalui, sampai kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti, akhirnya bisa kita ketahui sekarang. Selamat ya Gatman dan Naura yang udah bikin kami super duper bangga. Terima kasih juga buat Gatman dan Naura yang udah datang dan share pengalamannya buat Firlia dan Sobat Masa TV. Semoga Sobat Masa TV yang lagi nonton bisa jadi paskibraka selanjutnya ya. Amin. Oke, Sobat Masa TV jangan lupa ya, kalau keseruan, asyik, dan menyenangkan gak berhenti sampai di sini, tapi akan terus berlanjut di episode-episode podcast selanjutnya. Aku Firlia Wanderlin, pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Paman Sam, bisa jaya sedap juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.